Baru-baru ini saya lagi seru-serunya nyoba Cloudflare ya. Cuma yang masih versi free. Jadi ada beberapa fitur yang sangat saya sukai di Cloudflare yang sebelumnya saya kalau biasa nyeting di server pada umumnya nggak ada lah gitu. Jadi di Cloudflare itu sangat memudahkan. Nah, ini saya akan mencoba untuk eh, ngerubah yang biasanya website ini contohnya. Jadi domainnya itu ada di sini. Yang nantinya saya akan menggunakan DNS dari Cloudflare. Oops, sorry, rupanya bukan di sini domainnya. Berarti ada di sini. Oke. Nah, jadi saya mau gunain DNS dari Cloudflare-nya. Nah, langsung saja kita buka panel Cloudflare-nya. Jadi ada banyak ya fitur-fitur Cloudflare, nanti sekalian beberapa video nanti saya potong untuk masing-masing penjelasan fitur-fitur yang ada di Cloudflare. Jadi untuk pertama ini kita akan menggunakan DNS dari Cloudflare. Oke. Yang caranya cukup mudah. Jadi website yang tadi sebelumnya itu dia menggunakan Blogger dan Bloggernya itu sebelumnya mengarah ke DNS dari penyedia domainnya. Nah, sini kita akan bakal ganti nih. Penyedia domainnya itu bakal menggunakan dari yang sebelumnya DNS dari provider ini, maka akan pindah ke Cloudflare. Oke, langsung saja nih. Ini lumayan agak lama loadingnya karena jaringannya ya. Oke. Ini saya langsung tambah aja add domain. Langsung nama domainnya tambahkan di sini. Ini teman-teman pastikan udah punya akun Cloudflare-nya ya. Kalau belum punya bisa register terlebih dahulu. Mudah kok, bisa pakai email aja registernya. Kabarmania.com contohnya. Continue. Nah, nanti ada panduannya nih. Nah, selanjutnya ini. Nah, kemudian teman-teman ini ada nih beberapa pilihan. Kalau yang Cloudflare versi Pro, dia per tahunnya 240 dolar ya. Jadi sekitar 3.900.000 gitu. Kalau kursnya 15.000 atau kalau mau per bulan juga bisa. Tapi kalau per bulan dia biayanya jadi 25 dolar, enggak 20 dolar ini. Oke, kita menggunakan yang free. Ini ada fitur-fiturnya ya. Bisa teman-teman lihat. Nanti kita jelasin selanjutnya di video-video selanjutnya untuk beberapa fiturnya. Continue. Kemudian saya ubah dulu NS domainnya nanti. Domainnya kita ubah NS-nya. Jadi kalau mau pindah-pindah transfer domain atau ke tempat register lain udah gampang, nggak perlu lagi kita menyesuaikan ke registernya. Cukup pakai Cloudflare aja. Nanti masukkan, nanti Cloudflare-nya itu nanti yang bakal pakai DNS itu, name servernya maksudnya. Oke, di sini langsung udah terdata. Ini di sini di Cloudflare serunya itu kita sebenarnya nggak perlu menggunakan ini sih. IP dari IP recordnya dari Blogger. Kalau nggak kita pakai pun juga bisa. Ini kabar mania saya ganti dulu ya name-nya ya. Nah, ini nggak usah kita pakai, ini nggak perlu ya. Kalau mau teman-teman pakai juga bisa. Nah, nanti kalau nanti ada yang coba cek domain teman-teman nih bakal ketahuan di ini pakai Blogger. Cuma ini saya nggak pakai aja. Saya delete aja. Oke, langsung klik continue. Ini nggak usah, proxy-nya nggak usah. Jadi kalau kita aktifin proxy-nya, maka nanti sebelum dia masuk ke website kita, dia akan melewati proxy-nya dari Cloudflare dulu. Itu kalau teman-teman nanti banyak kayak untuk serangan DDoS atau apa, nanti proxy-nya itu kayak nahan itu kalau ada bot-bot yang masuk ke website teman-teman. Jadi proxy-nya kalau mau diaktifkan juga bisa sebenarnya. Cuma di sini kasus ini karena ini blogger, saya nggak perlu ngaktifin untuk proxy-nya. Ini kita ubah dulu name servernya. Lumayan lama ini. Coba saya cek dulu jaringan saya. Kayaknya bagus jaringannya. Nah, ini masalahnya kalau uh, penyedia domainnya itu lagi gangguan atau apa, kita jadi terkena gangguan juga. Nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini saya buat untuk bagikan name setting bagian name server name.
name server setting. Oke. Kita ubah ya. Kita kopikan aja ini yang disuruh UI send di Cloudflare name server. Ini kita hapus saja. Jadi harusnya nanti kalau kita cek di contoh ini kita ns lookup dulu ya sebelum kita rubah. Nanti dia bakal propagasi itu terlebih dahulu. Cuma ini kita cek terlebih dahulu. Contoh kalau kita ns lookup contohnya nah ini kan masih ada IP apa namanya IP blogernya masih ada ya, tadi kan saya hapus yang di Cloudflare-nya, cuma karena dia belum ngarah ke Cloudflare-nya dia masih ngebaca yang di rumah web ini. Nah kalau kita cek name servernya contohnya di web setup ini kita cek DNS checker aja. Nah kita cek aja di sini Kabarmania. Nah ini masih ngarah ya. Nah ini langsung kita ganti. Kita cek name servernya. Jadi nanti kita bisa cek dia. Kalau udah terkoneksi dia maka akan ada tulisannya berhasil grid gitu ya. Nah. Oke, udah sukses ya. Coba kita cek lagi di sini. Masih atau enggak kita dari sini aja. Cek name server now. Dia proses dia. Normalnya untuk propagasi itu 2 kali 24 jam ya, tapi sebetulnya bisa lebih cepat. Satu harian juga bisa, atau beberapa jam saja udah bisa gitu. Atau nggak sampai beberapa jam, atau beberapa menit udah ganti dia. Nah ini udah berganti kan? Jadi sesuai kecepatan dari server-servernya ini. Oke, continue. Di sini untuk DNS setupnya full, oke. Ini masih pending ya, pending name server update masih pending dia. Kita refresh. Masih pending, jadi ini saya cepatkan aja nanti videonya. Nah, jadi rupanya nggak sampai beberapa jam ya, cuma hitungan menit aja tadi. Jadi setelah saya skip videonya, rupanya udah berhasil. Nah di sini proses sudah selesai nih. Jadi kalau kita cek bagian DNS itu cuma ini aja sih yang kita perlukan. Sama pastikan verifikasi akun Google-nya ada emang benar-benar di email teman-teman ya, yang di bagian webmaster console ini. Nah, jadi teman-teman memang benar-benar pemilik domain tersebut atau blog tersebut. Jadi langsung connect dari emailnya. Nah, di bagian setelan kalau teman-teman kurang tahu di sini nyetingnya, biasanya kalau dia belum terkoneksi atau terhubung akunnya di bagian setelan. Nah, di sini nanti ada itu. Nah, ini kan karena udah terverifikasi udah, tapi kalau belum nanti ada itu suruh masukkan ADXTSD atau dari DNS-nya untuk verifikasinya. Nah, di sini kalau kita cek udah terarah dia. Jadi harusnya kalau kita akses ya, Kabarmania ya. Udah bisa tuh. Nah, sekarang kita udah pakai DNS dari Cloudflare. Nah, cukup gini aja mudah kan teman-teman. Kita nggak perlu nambah-nambah lagi yang lain. Nah, di sini pun kita bisa setup dari rekomendasi Cloudflare-nya. Ini bisa nge-setup untuk SPF, DKIM, DMARC ini untuk email ya. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya kita akan ngebuat email yang routing ke akun email kita. Jadi kita nggak perlu nyewa yang namanya cPanel untuk akun email kita. Kita bisa menggunakan email dari Cloudflare yang gratis tapi ngarah ke tempat kita atau destinasinya ke tempat kita. Tapi intinya nama emailnya jadinya seperti contohnya tadi ini Kabarmania, jadinya contoh admin@kabarmania.com. Nah, lebih profesional ya pastinya email seperti itu. Oke, see you.